Pelajaran kedua masih tentang manusia. Einstein bilang, untuk jadi manusia yang baik, aku percaya standarisasi mobil, tapi aku tidak percaya standarisasi manusia. Maksudnya apa standarisasi manusia? Kita itu sering bikin rumus baku dalam hidup tentang mungkin kebenaran, mungkin kebaikan, mungkin keindahan yang berhubungan dengan manusia. Padahal manusia itu sifatnya historis, kontekstual. Kadang-kadang baik di sana tidak cocok kalau itu diterapkan di sini. Kadang-kadang bagus, benar di sini, kalau diterapkan di sana tidak nyambung. Padahal banyak orang inginnya menstandarkan apapun. Katanya Einstein, loh kalau mobil distandarkan tidak apa-apa. Tapi kalau manusia, jangan distandarkan. Kalau distandarkan tanpa ada pengecualian, jadinya tidak manusiawi. Absen minimal 75%. Itu kan standar. Ya. Loh, tetap harus ada bobolannya, harus ada pengecualiannya. Kalau kaku kayak gitu, lahirnya manusiawi. Bobolannya misalnya, ya kalau sakit tidak apa-apa, lebih 75. Kalau ada kepentingan darurat izin ya tidak apa-apa. Itu namanya ada bobolannya. Standarnya tidak standar mati. Kalau standarnya mati, tidak manusiawi, kayak mobil. Nah, jadi kalau standarisasi mobil oke, tapi kalau standarisasi manusia janganlah. Justru manusia kalau distandarkan nanti tidak berkembang. Beri dia kebebasan biar kreatif, biar berkembang. Jadi pelajaran selanjutnya tentang manusia, hati-hati dengan standarisasi, dengan rumus-rumus yang kita bikin tentang manusia. Kalau orang baik, ini. Kalau orang tidak kayak gini, dia tidak baik. Itu namanya standarisasi. Bukan berarti keliru, tapi begitu distandarkan, jadinya tidak luas. Sementara hidup ini dinamis. Kayak kamu matok standar, Pak, pokoknya standar saya besok kalau nyari pasangan, rambutnya panjang, kulitnya mulus, putih, hidungnya mancung. Ini kan standar. Kalau kamu kaku kayak gini, mbok sampai jenggoten tidak ketemu. Jadi luwes lah bobolan, ada bobolannya dikit-dikit harusnya gitu loh. Pak, ada nih Pak yang suka sama saya, rambutnya panjang sih, tapi kulitnya kok tidak sesuai harapan ya. Ya wis tidak apa-apa lah, ada yang mau syukur. Itu namanya bobolan. Jangan kaku dengan standarmu. Pokoknya Pak, selama saya kuliah haram bagi saya pacaran misalnya. Loh, kamu nyetandar sendiri, nanti kamu sumpek sendiri loh dalam hidupmu. Kalau tiba-tiba jatuh cinta gimana? Akhirnya kuliahmu malah kacau balau. Kenapa? Karena kamu berjuang ngempet biar tidak jatuh cinta. Nah, jadi hati-hati dengan standar-standar yang kamu patok. Bukan berarti jangan bikin standar, tapi bikin standar yang tidak kaku, tidak kayak barang. Kalau kayak mobil sih gampang di standar, tapi kalau manusia ya jangan. Paling tidak ada jalan-jalan alternatif, jalan bobolannya. Karena situasi bisa macam-macam. Oke, itu pelajaran selanjutnya. Dari Einstein juga ada pelajaran tentang manusia, bahwa kebahagiaan kita, harkat dan martabat kita tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan keterampilan. Itu pelajaran dari Einstein. Jangan lupa bahwa pengetahuan dan keterampilan saja tidak akan membawa manusia ke dalam kehidupan bahagia dan bermartabat. Ini penjelasannya kalian pasti sudah ngerti, bahwa kuncinya kebahagiaan, kuncinya kehormatan kita sebagai manusia tidak hanya terletak pada dimensi luar, dimensi materi, dimensi apa yang kita bisa atau apa yang kita tidak bisa. Banyak itu berhubungan dengan batin. Nanti di belakang banyak sekali penjelasannya. Tapi yang pertama-tama diingat ini,
Jadi pengetahuan dan keterampilan saja, maksudnya ada kata-kata sajanya ya. Berarti hanya dengan itu masih belum untuk ketemu kebahagiaan dan harkat kemanusiaan. Banyak orang pinter yang justru menjatuhkan derajat kemanusiaannya sendiri. Banyak orang terampil yang hasilnya malah juga merusak. Kadang-kadang kita punya teman orang pintar, tiap hari malah kita sedih, sumpah karena dikritiki terus. Nah, kan tidak bisa bahagia. Atau kamu jadi orang pintar, mau apa-apa itu tidak gerak-gerak mikir, lama sekali gimana ya ini. Kalau gini ya, kadang-kadang malah susah, kamu punya banyak pertimbangan, tidak berani nekat, kadang-kadang. Jadi pengetahuan dan keterampilan saja belum. Masih butuh banyak prasyarat yang lain. Oke, itu pelajaran jadi manusia selanjutnya. Selanjutnya, jadi manusia juga ingat-ingat ini. Manusia akan memprihatinkan kalau terpenjara oleh rasa takut hukuman dan keinginan akan pahala setelah kematian. Jadi, ini mungkin sedikit-sedikit nyindir kita. Jadi maksudnya apa? Fokusnya nanti. Ketika fokusnya nanti setelah mati, banyak orang terus tidak bijak, tidak pinter hidup sekarang. Kenapa tadi pagi ada bom bunuh diri yang dipikir setelah mati? Tidak bijaksana menyikap hidup hari ini. Jadi takut hukuman nanti, ingin pahala nanti. Katanya Einstein, ini jadi sumber keprihatinannya. Orang tidak semangat untuk hidup di dunia dengan baik karena fokusnya nanti setelah dunia. Nah, jadi memprihatinkan itu berarti mbok yo jangan begitu. Karena kesuksesan kita di hidup setelah mati itu sebenarnya tergantung dalam hidup kita sekarang. Tidak mungkin kita mengacaukan hidup kita sekarang terus beres hidup kita nanti. Tidak mungkin kita merusak, mengacaukan, jahat di kehidupan sekarang demi kebaikan di kehidupan nanti. Jadi kalau kita mengorbankan hidup kita sekarang untuk kehidupan nanti sesudah mati, katanya Einstein, memprihatinkan. Nah, makanya kalau ada kayak tadi ada bom bunuh diri kan banyak orang bilang saya prihatin kan gitu. Berarti memang fenomenanya memprihatinkan. Janganlah mengorbankan, kalau bahasa agama kita, akhirat, mengorbankan dunia demi akhirat, atau sebaliknya akhirat demi dunia. Dua-duanya penting. Kita tidak mungkin sukses di akhirat kalau tidak sukses di dunia. Dan juga sebaliknya. Jadi jangan korbankan hidup kita sekarang. Manusia itu harus memperhatikan seperti apa dirinya sekarang dan tidak hanya galau oleh seperti apa seharusnya dirinya. Itu sama arahnya kayak yang pertama tadi. Jadi Einstein inginnya mbok kita itu menerima dengan situasi hidup kita sekarang dan ayo hidup sekarang sesuai kenyataannya. Sumbernya segala kesulitan dalam hidup kita adalah ketika kita hidup dalam mimpi-mimpi ideal kita, tidak dalam kenyataan. Dan pasti ideal kita ada jarak dengan kenyataan. Itu yang membuat kita sering sedih. Maka hiduplah sekarang. Mungkin dulu kamu awal kuliah waktu daftar, pokoknya saya ingin kuliah ini lulus tepat waktu. Sekarang sampai semester 13 belum lulus-lulus. Itu kalau kamu hidup tetap dengan idealmu, kamu tidak bisa tidur.
Tetap harus kamu terima bahwa iya, sekarang aku sudah semester 13, berarti targetnya harus paling tidak 14 lah, kan gitu. Kalau kamu masih mikir tidak tepat waktu, ya sudah, kamu tidak akan tenang hidupmu. Lawang sudah kelewatan. Jadi hiduplah seperti apa situasimu hari ini. Jangan hidup dalam ideal yang seharusnya yang itu tidak terjadi, karena akan terasa berat luar biasa untukmu. Kemudian kalau ini semangat dari Einstein, salah tidak apa-apa, gagal tidak apa-apa. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Ini kayak iklan di TV itu kan, kalau tidak kotor ya tidak belajar. Nah, jadi beranilah untuk mencoba. Kalau kamu nyaman dengan duniamu hari ini, tidak berani macam-macam, ya sampai sebatas itu hidupmu, levelmu dan rankingmu. Kalau ingin naik kelas, berani mencoba. Nah, kasih tantangan untuk hidupmu sendiri. Tantang, bisa ndak kayak gini? Ayo dicoba. Tantang dirimu, cobalah. Kalau gagal, berarti alamat akan terjadi sesuatu yang baru nantinya. Gagal diulang lagi, gagal diulang lagi. Jadi pelajaran dari Einstein tentang manusia ditutup dengan ayo berani mencoba, salah ndak apa-apa. Karena tidak akan lahir sesuatu yang baru kalau kita tidak berani mencoba. Kalau Einstein itu pasrah saja dengan situasi dirinya, yang dia sejak kecil punya beberapa kekurangan, tidak akan lahir seorang Einstein.